Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Amelia Sari, NIM 857693624. Saya akan menjelaskan modul 8 keterampilan dasar mengajar 2 KB 4, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan keterampilan dasar mengajar yang paling kompleks dan menuntut penguasaan keterampilan dasar mengajar sebelumnya. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menguasai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, sebagai seorang guru dituntut untuk menguasai keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membimbing diskusi kelompok, serta mengelola kelas. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan kegiatan kelompok kecil dan perseorangan, guru dapat memberikan perhatian kepada siswa dengan memberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi hubungan atau interaksi yang akrab dan sehat antara guru dan siswa, serta siswa dan siswa. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, siswa dilibatkan dalam penentuan cara belajar yang ditempuh, materi, dan alat yang akan digunakan, bahkan tujuan yang ingin dicapai. Pengaturan kesempatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan dapat dibuat dengan berbagai variasi yang disesuaikan dengan topik yang akan dibahas, tujuan yang akan dicapai, kebutuhan siswa, serta ketersediaan waktu dan fasilitas. Berikut ini adalah contoh beberapa pengorganisasian pembelajaran kelompok kecil dan perorangan dalam konteks pembelajaran klasikal. Yang pertama, model A. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan dimulai secara klasikal. Misalnya, guru memberikan informasi tentang konsep kunci dari topik yang dibahas atau menjelaskan prosedur kerja suatu alat. Setelah kegiatan klasikal, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok kecil. Yang kedua, model B. Pada model B hampir sama dengan model A. Namun bedanya pada model B, setelah kegiatan klasikal, siswa diberi dua alternatif, yaitu mereka boleh bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil. Yang ketiga adalah model C. Pada model C agak berbeda dengan kedua model sebelumnya. Model C tidak ada pertemuan klasikal dan akhir kegiatan. Setelah bekerja di dalam kelompok kecil, hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan dan diserahkan kepada guru. Dan yang terakhir adalah model D. Pada model D merupakan variasi yang agak unik. Kelas dimulai dengan klasikal, kemudian siswa diminta secara perseorangan sesuai dengan kontrak yang dibuat. Setelah waktu bekerja perorangan habis, siswa membentuk kelompok kecil sesuai dengan kesamaan tugas yang dibuat dan hasil pekerjaan diserahkan kepada guru. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari 4 komponen pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Dapat diciptakan dengan berbagai cara, antara lain 1. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Yang kedua,
mendengarkan secara simpatik gagasan yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketiga, memberikan respon positif terhadap buah pikiran atau perasaan yang dikemukakan oleh siswa. Yang keempat, membangun hubungan saling mempercayai yang dapat diciptakan oleh guru dengan berbagai cara baik verbal maupun nonverbal. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan untuk mendominasi atau mengambil alih tugas siswa. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran tersebut, seorang guru harus menguasai keterampilan berikut. Yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas atau masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penetapan serta alokasi kegiatan tersebut. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan belajar. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Agar dapat melaksanakan peran ini dengan baik, guru harus menguasai keterampilan berikut. Yang pertama, memberikan penguatan yang sesuai, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, mengembangkan supervisi proses awal yang merupakan operasionalisasi dari sikap tanggung jawab guru terhadap proses kerja siswa. Yang ketiga, mengadakan supervisi proses lanjut yang menekankan pemberian bantuan secara selektif agar kegiatan dapat berlangsung secara terarah. Yang keempat, mengadakan supervisi pemaduan yang memusatkan perhatian pada kesiapan kelompok untuk melakukan kegiatan akhir. 4. Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran terdiri dari 4 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Membantu siswa menerapkan tujuan pelajaran. Yang kedua, membuat rencana kegiatan belajar bersama siswa. Yang ketiga, berperan dan bertindak sebagai penasihat bagi siswa. Yang keempat, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat berlangsung secara efektif, guru harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perorangan. Yang kedua, lakukan pengajaran kelompok kecil dan perorangan secara bertahap. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Yang keempat, kegiatan harus diakhiri dengan kulminasi yang memungkinkan siswa saling belajar. Yang kelima, guru harus mengenal siswa secara pribadi. Demikian penjelasan saya mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.